Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghafur, NPM 200302012002. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian hadis maudhu secara kebahasaan dan keistilahan. Mempunyai hubungan kesinambungan, cakupan makna dan sasaran antara pengertian keadaannya. 1. Al-hidhah berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang terbuang dan terlempar dari kebahasaan yang tidak memiliki dasar sama sekali untuk dianggap sebagai landasan hujjah. Yang kedua, al-isqat berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang gugur, tidak boleh diangkat sebagai dasar istidlal. Dan yang ketiga adalah al-islak berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang ditempelkan atau diklaimkan kepada Nabi Muhammad agar dianggap berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Yang keempat, al-ikhtilak berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat sebagai ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Jadi hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama ahli hadis telah menetapkan beberapa kriteria untuk bisa membedakan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Mereka pun menetapkan beberapa kaidah dan ciri-ciri agar bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hadis maudhu yang diambil dari berbagai sumber. Secara garis besar, ciri-ciri hadis maudhu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Dari segi sanad, para perawi hadis. Sanad adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan antara pencatat hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi sanadnya ini. Di antaranya adalah salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia, serta tidak ada satupun perawi yang sikoh atau terpercaya yang juga meriwayatkannya, sehingga riwayatnya dihukumi palsu. Yang B, pengakuan dari pemalsu hadis, seperti pengakuan dari Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa ia telah D, dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta sahub terhadap suatu golongan, contohnya seorang Syiah yang fanatik, kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagungkan ahlul bait. C, awal muncul hadis maudhu dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. 1. Awal muncul hadis maudhu. Awalnya muncul hadis maudhu yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Golongan inilah yang mulai menaburkan benih-benih fitnah. Yang pertama, salah satu seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, seorang penganut Yahudi yang menyatakan telah memeluk Islam. Bertopengkan pembelaan kepada Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Ia menjelajah ke segenap pelosok untuk menabur fitnah kepada orang ramai. Ia mengatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar. Hal itu karena menurut Abdullah bin Saba, sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad SAW, menyadari hal itu para sahabat awal tidak akan mudah percaya dan menerima begitu saja. Sekitarnya mereka meragukan kesahihan hadis itu. Walaupun begitu, tahap penyebaran hadis-hadis maudhu pada masa ini lebih kecil dibandingkan zaman-zaman ini karena masih banyak tabi'in yang menjaga hadis-hadis dan menjelaskan di antara yang lemah dan yang sahih. Dan juga karena zaman ini masih dianggap zaman dengan Nabi Muhammad SAW dan disebut oleh Nabi sebagai di antara sebaik-baik zaman. Pengajaran-pengajaran serta wasiat dari Nabi masih segar di kalangan mereka yang menyebabkan mereka dapat menganalisis kepalsuan-kepalsuan suatu hadis. 2. Faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah
Umar bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Konflik-konflik politik telah menyeret permasalahan agama masuk ke dalamnya dan membawa pengaruh juga terhadap madhab-madhab kesamaan karena persaingan untuk menonjolkan kelompok mereka masing-masing. Maka ketika mencari dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada. Mereka membuat persyaratan-persyaratan yang disyaratkan pada Nabi SAW. Dari sinilah hadis palsu berkembang. Adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Golongan ini adalah terdiri dari golongan Zindik, Yahudi, Masuji, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam terhadap agama Islam. Faktor ini merupakan awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Sabah yang mencoba memecah belah umat Islam dengan bertopengkan kecintaan kepada ahli bait. Sejarah mencatat bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. C. Mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan kalam. Para pengikut mazhab fikih dan penganut ulama kalam yang bodoh dan dangkal ilmu agamanya membuat pula hadis-hadis palsu untuk menguatkan paham pendirian imannya. D. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melalui amalan-amalan yang mereka ciptakan, melalui hadis tarhib wa tarhib, ajuran untuk meninggalkan yang tidak baik dan mengerjakan yang dipandang baik dengan cara berlebih-lebihan. E. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Ulama su membuat hadis palsu ini untuk membenarkan perbuatan para penguasa sehingga dari perbuatan tersebut mereka mendapat upah dengan diberi kedudukan atau harta. Pembagian hadis maudhu. Hadis maudhu atau hadis yang orang ada-adakan ini terbagi kepada 4 bagian. 1. Si rawi mengada-adakan sendiri yang tidak sama dengan perbuatan orang lain. Kedua, si rawi mengambil perkataan salaf, hukama, dan cerita-cerita Israiliyah lalu. Yang ketiga, susunan yang diadakan oleh seorang rawi dengan tidak sengaja, tetapi karena paham. Si rawi mengambil suatu hadis yang lemah sanadnya lalu disusunnya dalam sebab munculnya hadis maudhu. Adanya seorang zindik, seorang yang pura-pura masuk Islam yang mengaku sebagai seorang muslim, kemudian merusak hadis Nabi SAW dengan memalsukan hadis, membuat perkataan menyerupai hadis, kemudian menyandarkannya kepada sahabat, kemudian kepada Nabi SAW. Yang B, kemudian sebagian lainnya dilakukan untuk mendukung mazhab mereka atau kalangan mereka, sebagaimana dilakukan oleh kalangan Khattabiyah, yaitu kelompok yang dinasabkan kepada Abdul Khattab al-Asadi. C, sebagian lagi mereka memasukkan hadis untuk mendapatkan kedudukan di sisi para khalifah dan penguasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Qiyas bin Ibrahim An-Nakhl, di mana ia memalsukan hadis untuk menyenangkan Khalifah Al-Mahdi. D. Sebagian lagi digunakan untuk mencari kekayaan, ketenaran, dan lainnya. Di antaranya lagi mereka memasukkan hadis untuk dijadikan dalil dari semua yang mereka fatwakan dari pendapat-pendapat mereka. F. Sebagian lainnya dikarenakan niat mereka untuk mengajak kepada amal soleh dan ibadah-ibadah dengan memalsukan hadis-hadis Nabi SAW. G. Ada pula yang menukilkan perkataan orang-orang bijak, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, atau tabi'in, atau setelah mereka, lantas menyandarkan perkataan tersebut kepada Nabi SAW. Semisal hadis kecintaan kepada dunia adalah sumber segala kesalahan, di mana ini sebenarnya merupakan perkataan Malik bin Dinar. I.
Ada pula di antara mereka yang tidaklah berkeinginan untuk memalsukan hadis. Hanya saja terjadinya hal tersebut karena kelalaian atau keliruan dalam mendengarkan suatu hadis.